Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-114. Video saya yang 114 ini akan membahas langkah-langkah tindakan di dalam KRPM atau Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat bagi provinsi, kabupaten, kota yang bersiap menghadapi kemungkinan wabah. Ini merupakan video ke-39 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur Prodoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang langkah-langkah tindakan di dalam komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat bagi provinsi, kabupaten, kota yang bersiap menghadapi kemungkinan wabah. Adapun langkah-langkah tindakannya meliputi sistem komunikasi risiko, koordinasi internal dan kemitraan, komunikasi publik, pemberdayaan masyarakat, mengatasi ketidakpastian persepsi dan manajemen informasi yang salah atau hoax, dan pengembangan kapasitas. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah sistem komunikasi risiko. Yang dilakukan meliputi memastikan bahwa pimpinan pemerintah tertinggi setuju untuk memasukkan KRPM dalam kegiatan kesiapsiagaan dan respon, serta siap untuk mengeluarkan informasi untuk melindungi kesehatan masyarakat secara cepat, transparan, dan mudah diakses. Kemudian meninjau rencana KRPM yang ada dan mempertimbangkan untuk penyesuaian wabah infeksi pernafasan atau pneumonia. Menyetujui prosedur untuk merilis informasi secara tepat waktu seperti mempersingkat rantai birokrasi izin untuk mengumumkan informasi terkini. Menyiapkan anggaran untuk komunikasi termasuk ketika terjadi eskalasi kasus. Kemudian membentuk tim atau unit kerja KRPM dan menentukan peran serta tanggung jawab. Kedua, koordinasi internal dan kemitraan meliputi mengidentifikasi mitra seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi profesi, petugas kesehatan, badan usaha, swasta, dan lain-lain. Dalam hal ini dapat berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, BNPB, Biro Perjalanan, Fasyankes, dan lain-lain apabila wabah terjadi. Sehingga kemitraan ini harus diaktifkan sebagai tim respons KRPM multisektor. Selanjutnya, menilai kapasitas komunikasi dari semua mitra yang relevan dan mengidentifikasi khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan oleh mitra. Merencanakan dan menyepakati peran dan tanggung jawab kegiatan komunikasi melalui SOP. Misalnya berbagi tugas dan kewenangan dengan pihak-pihak yang bertindak untuk menginformasikan situasi terkini dan tervalidasi, menentukan topik atau masalah, dan target audiens yang ditangani oleh pemangku kepentingan atau mitra, hingga penyesuaian pesan dan media komunikasinya. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi publik. Komunikasi publik ini meliputi merancang strategi komunikasi risiko dengan menyiapkan komponen komunikasi yang tepat, yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Kemudian mengidentifikasi juru bicara di setiap tingkatan, baik lokal maupun nasional. Membuat daftar keahlian para juru bicara dalam mengantisipasi ancaman kesehatan masyarakat. Dan jika dibutuhkan, diberikan pelatihan singkat. Selain juru bicara, dapat juga memanfaatkan para pemengaruh atau influencer sebagai komunikator. Selanjutnya, membuat rancangan pola pesan sebelum diinformasikan kepada publik. Lakukan pula pemilihan pesan kunci yang akan disampaikan.
Gunakan bahasa lokal atau daerah agar lebih mudah dipahami jika diperlukan. Mengidentifikasi media utama atau mainstream, membuat dan memperbarui daftar jurnalis, serta membina hubungan baik dengan media. Mengidentifikasi media, saluran komunikasi, dan nilai jangkauan potensialnya untuk audiens sebagai target potensial. Gunakan saluran dan influencer yang dipercaya dan banyak disukai oleh audiens target. Sobat Sehat, kita akan membahas yang keempat, yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat meliputi menetapkan metode untuk memahami keprihatinan, sikap, dan kepercayaan audiens utama. Kemudian mengidentifikasi sasaran audiens dan mengumpulkan informasi tentang pengetahuan, perilaku, dan saluran komunikasi yang lebih banyak disukai. Misalnya, siapa yang dapat mereka percayai, bagaimana mereka akan menerima informasi, kebiasaan sehari-hari, keprihatinan mereka, dan lain-lain. Selanjutnya, mengidentifikasi pemengaruh atau influencer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain, dan jejaring komunitas yang ada seperti organisasi kemasyarakatan, LSM kesehatan, kelompok perempuan atau PKK, serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat, penggerak sosial untuk polio, malaria, HIV yang dapat digunakan kembali untuk pelibatan masyarakat. Membangun jejaring kuat dengan kelompok masyarakat atau komunitas untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat. Menyiapkan desa beserta perangkatnya hingga RW/RT untuk kesiapsiagaan kemungkinan terjadinya wabah. Selanjutnya yang kelima, mengatasi ketidakpastian persepsi dan manajemen informasi yang salah atau hoax. Ini meliputi membangun sistem untuk pemantauan berita atau isu dan jika perlu memberikan klarifikasi terhadap rumor atau isu atau hoax dan pertanyaan publik yang menjadi topik terhangat atau manajemen isu publik. Kemudian menyiapkan juru bicara atau komunikator yang ditunjuk untuk memberikan informasi awal sebelum memberikan informasi yang lebih detail dengan persetujuan pimpinan. Membangun kerjasama dengan lembaga anti hoax atau media massa dalam menangkal hoax atau berita bohong. Menyiapkan fasilitas saluran komunikasi dua arah untuk kemudahan akses layanan informasi masyarakat seperti hotline, call center, dan media sosial resmi pemerintah. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan bahas yang keenam, yaitu pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas meliputi mempertimbangkan untuk mengadakan pelatihan yang diperlukan bagi anggota tim KRPM, tenaga kesehatan dan atau tenaga di lapangan, baik kader atau relawan, maupun dari tingkat pusat hingga level kelurahan dan desa, tentang konsep komunikasi risiko, perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, pengenalan COVID-19, rencana dan prosedur saat ini, serta persiapan untuk kesiapsiagaan dan respon KRPM. Menyusun mekanisme penguatan kapasitas tim KRPM termasuk tenaga lapangan dapat dilakukan secara berjenjang dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, puskesmas. Mekanisme penguatan kapasitas tim KRPM termasuk tenaga lapangan dapat dilakukan secara berjenjang dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan puskesmas. Atau untuk sebuah topik atau tema tertentu jika dibutuhkan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat melakukan kegiatan penguatan kapasitas langsung kepada petugas lapangan. Tim tenaga lapangan ada hingga di level desa atau kelurahan, bersama dalam usaha mencegah penularan COVID-19 bersama dengan masyarakat, termasuk dengan perangkat desa, RT, RW diantaranya tenaga promkes dan staf lain di puskesmas, penyuluh KB, kader posyandu, relawan desa, organisasi masyarakat, dan lain-lain.
Tenaga kesehatan masyarakat tersebut atau nakesmas merupakan penghubung antara komunitas dan sistem kesehatan nasional. Untuk dapat melakukan KIE secara benar dan juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan COVID-19 dengan mempertimbangkan anjuran pemerintah seperti menjaga jarak fisik, maka tenaga lapangan di level desa atau kelurahan harus memiliki pengetahuan dan kapasitas yang cukup. Pesan kunci yang perlu disampaikan kepada masyarakat umum di daerah provinsi, kabupaten, kota yang bersiap menghadapi kemungkinan wabah adalah meliputi mengenali COVID-19, penyebab, gejala, tanda, penularan, pencegahan, dan pengobatan. Kemudian, pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan dua hal, yaitu pesan kesehatan atau health advice dan pesan perjalanan atau travel advice. Pesan kesehatan atau health advice itu meliputi mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Kemudian menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran nafas, gunakan masker dan berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Melakukan kebersihan tangan rutin terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah pesan perjalanan atau travel advice. Meliputi hindari kontak dengan hewan, baik hidup maupun mati. Hindari mengkonsumsi produk hewan mentah atau setengah matang. Hindari mengunjungi pasar basah atau peternakan atau pasar hewan. Hindari kontak dengan pasien yang memiliki gejala infeksi saluran nafas. Patuhi petunjuk keamanan makanan dan aturan kebersihan. Jika merasa tidak sehat atau kurang fit ketika daerah outbreak, terutama demam atau batuk, gunakan masker dan cari layanan kesehatan melalui layanan telepon terlebih dahulu. Setelah kembali dari daerah berisiko, lapor kepada ketua RT, RW, kepala desa, dan petugas puskesmas, serta lakukan karantina mandiri. Pantau kesehatan secara berkala. Jika terdapat gejala demam atau gejala lain, dan beritahu dokter atau petugas puskesmas setempat. Riwayat perjalanan melalui telepon, serta bila harus ke Pasienkes, maka gunakan masker untuk mencegah penularan penyakit. Jaga jarak dan rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sobat sehat, demikianlah di video 114 ini kita telah membahas tentang langkah-langkah tindakan di dalam KRPM bagi provinsi, kabupaten, kota yang bersiap menghadapi kemungkinan wabah. Kita akan bertemu pada video ke-115 yang membahas tentang langkah-langkah tindakan dalam respon KRPM bagi daerah provinsi, kabupaten, kota dengan 1 atau lebih kasus yang telah diidentifikasi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.